Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel listrik.com. Jadi teman-teman, pada video kali ini saya akan coba menjelaskan tentang KWH. Jadi istilah KWH ini pasti teman-teman sering ngedengar ketika akan membayar tagihan listrik ke PLN. KWH merupakan singkatan dari kilowatt hour, yang mana kilowatt merupakan satuan daya yang dikonsumsi oleh suatu peralatan listrik, sedangkan hour itu adalah satuan waktu. Nah, yang pertama akan kita bahas itu adalah kilowatt. Jadi 1 kilowatt itu sama dengan 1000 watt ya teman-teman, karena di sini ada istilah kilo ya. Kemudian istilah watt. Watt sendiri pasti lebih sering teman-teman dengar ketimbang istilah KWH tadi ya. Karena mungkin salah satu parameter yang kita gunakan ketika akan membeli suatu peralatan listrik, misalkan lampu ya di sini teman-teman, itu misalkan kita ingin beli lampu di warung, salah satu parameternya itu adalah watt. Misalkan lampu 5 watt, lampu 10 watt, lampu 15 watt ataupun lampu 25 watt. Nah, daya yang dihabiskan oleh lampu ini itu sebesar 25 watt misalkan di sini. Itu artinya kalau kita konversi menjadi kW itu menjadi 0,025 kW, karena 25 dibagi 1000 itu adalah 0,025 kW. Begitu juga dengan peralatan listrik yang lain seperti AC 1200 watt, kalau kita konversi menjadi kW tinggal kita bagi 1000 yaitu 1,2 kW. Atau juga dengan kulkas 150 watt menjadi 0,15 kW, dan juga mesin cuci dari 300 watt menjadi 0,3 kW. Lalu apa sih hubungannya kW tadi dengan KWH? Jelas sangat berhubungan, karena KWH itu adalah singkatan dari kilowatt hour. KW-nya tadi sudah kita dapat ya parameternya, yaitu daya yang dikonsumsi oleh peralatan listrik yang tadi, dan masing-masing peralatan listrik memiliki dayanya masing-masing. Sekarang yang belum kita tahu itu adalah parameter waktunya atau hour atau jam. Nah, saya akan coba simulasikan, misalkan dari semua peralatan listrik yang tadi sudah saya jelaskan di awal, saya akan coba simulasikan dengan AC ini ya teman-teman. AC 1,5 PK misalkan memiliki daya 1200 watt atau 1,2 kW. Nah, misalkan AC 1,2 kW ini adalah dayanya tadi ya teman-teman. Kita harus nyari parameter waktu. Seperti apa sih parameter waktunya itu? Yang pertama itu saya akan coba simulasikan sepertinya. Misalkan pada tanggal 1 November 2018 AC ini dinyalakan dari jam 8 sampai jam 5 sore, yaitu sampai jam 17.00. Ini artinya bahwa AC ini dinyalakan selama 9 jam sehari. Jadi kita sudah dapat dua parameter, yaitu parameter daya 1,2 kW dan parameter waktunya tadi 9 jam. Nah, ini artinya adalah 1,2 kW dikali 9 jam sama dengan 10,8 kWh. Jadi daya dan waktu kalau kita kalikan itu dapat kWh 10,8 kWh. Jadi AC ini selama sehari menghabiskan energi 10,8 kWh. Nah, pertanyaannya aja adalah berapa rupiahkah 10 ini, maksudnya 10,8 ya teman-teman. Berapa rupiahkah 10,8 kWh tadi? Yang pertama harus kita tahu adalah langganan PLN di tempat kita. Jadi AC ini selama sehari menghabiskan energi 10,8 kWh. Berapa rupiahkah 10,8 kWh tersebut? Nah, di sini saya ada tabel langganan PLN dan juga biaya per kWh-nya. Jadi di sini ada golongan tarif ya, ada golongan tarif R1, R2, R3. R1 sendiri itu ada banyak juga dibagi ya teman-teman. Ada yang R1 dengan daya 450 VA, 900 VA, 900 VA rumah tangga mampu, 1300 dan 2200 VA. Nah, tabel yang di sini, baris yang di sini itu adalah biaya per kWh untuk langganan pasca bayar, sedangkan yang di sebelah sini untuk yang prabayar. Misalkan kita ambil contoh rumah kita berlangganan 1300 VA dengan golongan tarif R1 TR atau tegangan rendah dan batas daya 1300 VA, maka biaya per kWh-nya untuk pasca bayar itu 1467, sedangkan untuk prabayarnya juga sama ya teman-teman, 1467. Ini artinya adalah biaya per kWh-nya itu 1467 rupiah. Nah, 1,2 kW lalu ada 9 jam, itu kita udah dapat dua parameter ya teman-teman, sehingga didapat tadi 10,8 kWh.
Dengan langganan 1467 itu artinya adalah 10,8 kWh, harga atau biaya per kWh-nya tadi 1467. Maka dalam sehari atau dalam 9 jam kita membayar tagihan listrik hanya untuk AC ya teman-teman. Untuk AC sebesar 10,8 dikali 1467 sama dengan 15.843 per hari. Jadi biaya AC ini kalau kita nyalakan selama 9 jam itu kita harus bayar 15.000 sehari. Kalau misalkan dia konsisten dinyalakan 9 jam selama sebulan atau 30 hari, maka tinggal dikali 30 saja ya teman-teman. Dan itu untuk biaya peralatan AC aja, belum lampu, dan juga misalkan kulkas, mesin cuci dan lain sebagainya. Nah, untuk tagihan listrik sebulan itu banyak juga faktor lainnya ya teman-teman, seperti nanti ada tambahan biaya dari untuk beberapa langganan PLN, ada biaya beban, juga nanti ada tambahan biaya untuk pajak penerangan jalan, biaya administrasi, dan juga biaya materai, dan juga biaya lain-lain ya teman-teman. Dan saya akan simulasikan misalkan pembayaran listrik 1 bulan dalam sebuah rumah di next video. Dan untuk video kali ini yaitu penjelasan tentang KWH itu saya kira cukup sekian ya teman-teman. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.